Malam hari akhir pekan kala ini benar-benar syahdu. Malam bertabur bintang dihiasi cahaya rembulan. Namun siapa sangka semua ini akan berubah mencekam malam nanti. Seiring dengan tenda berdiri, perutku meronta-ronta memaksa agar lekas diberi makan. "Cil, makan dulu," ajak Chandra. Wah, pengertian sekali temanku ini. Tahu saja kalau perutku sudah berdendang sejak tadi. Batinku dalam hati. Satu persatu di antara kami mulai merebahkan tubuh lelahnya, tanpa terkecuali aku. Waktu berjalan. Malam kian larut dan kabut lembut perlahan datang menyelimuti tenda tempat kami berlima berlindung. Hingga tidak terasa mata ini terasa sangat berat dan akhirnya tertidur di samping Akbar. Hingga dari nyamannya bawah sadar, aku disuguhkan kejutan yang diberikan malamnya Gunung Lawu. Kejutan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Dalam gelapnya tenda dan berselimut sleeping bag, tiba-tiba suara pedang saling bergesekan terdengar sampai di telingaku di dalam mimpi. Tidak sampai di situ saja, suara langkah kuda terdengar jelas berada tak jauh dari tendaku. Aku sempat mengira ini hanyalah mimpi bawah sadarku saja. Tapi sangkaanku salah. Tiba-tiba mataku terbuka dan aku bangun dari tidurku karena terkejut dengan suara benturan keras, seperti manusia yang jatuh di atas tanah yang tak jauh dari tendaku. Gesekan-gesekan pedang yang kukira hanyalah mimpi, aku dengar sekarang. Suara pedang, kuda, ditambah suara langkah manusia yang sedang berlarian sangat jelas aku dengar dari balik tenda satu layarku ini. Dari apa yang aku dengar, aku merasa tendaku sedang berdiri di tengah pertempuran yang maha dahsyat di luar sana. Di mana ini? Mengapa ada pertempuran di sini? Batinku karena masih tidak menyangka yang sempat aku kira mimpi jadi kenyataan sekarang. Aku yang kebetulan kebagian tidur di paling pojok, mencoba memberanikan diri mengintip apa yang sedang terjadi di luar sana. Lagi-lagi aku benci dengan diriku sendiri karena selalu penasaran dengan hal apapun yang terkesan janggal. Kulihat keempat temanku masih nyaman dalam tidur mereka masing-masing. Bocah edan, ada suara ramai begini bisa-bisanya masih tidur nyenyak, gumamku dalam hati. Duduklah aku di pojok tenda tempatku istirahat, dan aku akan memanfaatkan jendela tenda yang kebetulan tendaku ini ada fitur jendelanya. Kubuka perlahan resleting dan menyisakan jaring-jaring di luarnya. Ya Tuhan, aku sempat tidak percaya dengan apa yang aku lihat dengan dua bola mataku ini. Jantungku berdetak kian kencang, keringat bercucuran padahal suasana sedang dingin. Di antara kabut lembut, aku menyaksikan pertempuran hebat di antara kabut di luar sana. Banyak sekali darah bercucuran, dan sebagian dari mereka sudah terpenggal kepalanya akibat tebasan pedang yang begitu tajamnya. Dari yang kulihat, kedua bala pasukan, mereka semua mengenakan balutan kain batik di bawahnya. Mirip sekali dengan prajurit-prajurit kerajaan zaman dulu yang pernah kupelajari di bangku sekolah atau kulihat di layar televisi. Aku menelan ludah kengerian ini. Beberapa di antaranya tampak menunggangi kuda dengan membawa tombak dan perisai di tangannya.
Mereka saling adu pedang, tombak, dan perisai yang dibawanya sebagai pelindung dirinya. Ada satu hal yang membuatku bingung antara terkesan atau takut melihatnya. Bagaimana tidak? Di antara mereka ada satu orang yang terlihat sangat gagah seperti seorang kesatria. Dia menggunakan balutan kain emas dengan segala pernak-pernik menempel di tubuhnya dan menggunakan mahkota di kepalanya. Takut campur kagum aku melihatnya. Di antara kuda yang ditungganginya, dengan lihainya dia memainkan pedang di tangannya, menebas ke arah prajurit-prajurit musuh yang ingin membunuhnya. Di sini, aku bisa mengetahui kalau dialah salah satu pemimpin dari kedua bala pasukan yang sedang bertempur hebat malam ini. Aku tidak menyangka malam yang sempat kukira nyaman dan damai berubah menjadi mencekam sekarang. Keringat terasa mengalir dari balik bajuku. Udara dingin benar-benar tak kurasakan malam itu. Saat kulihat jam, ternyata pukul 12:30 tengah malam. Kututup lagi resleting jendela tendaku dan merebahkan badanku lagi. Jantungku masih berderu sangat kencang menyaksikan kejadian malam ini. Ingin kubangunkan semua temanku, tapi aku khawatir akan membuat mereka takut dan trauma mendaki gunung lagi. Kututup sleeping bag hangatku hingga menutup semua seluruh badanku hingga ujung rambut. Aku takut kalau di antara mereka yang di luar sana menyadari jika aku mengawasinya sejak tadi. Rasa takutku memuncak hingga ke ubun-ubun. Tatkala aku yang sedang tidur menghadap pojok tenda merasakan sentuhan di atas pinggangku. Keringat semakin berkucuran di badanku dari dalam sleeping bag. Aku merapalkan semua doa sebisaku. Bukannya hilang, sentuhan di pinggangku berubah menjadi tepukan, semakin cepat dan kencang. Benar-benar suasana bertambah mendebarkan melebihi orang yang sedang dilanda asmara. Kututup mataku rapat-rapat. Jantungku yang terus berdetak seperti memaksa keluar dari tubuhku dan bulu kuduku yang semakin tegak berdiri, berbeda dengan keadilan di negeri ini. Takut, was-was, dan tegang, hanya itu yang bisa kurasakan. Cil, Cil! Ada suara memanggilku. Ternyata itu semua kelakuan Akbar. Dia menjawilku sejak tadi. Kenapa, Bar? Ucapku berbisik sembali membalikkan badan. Dengar nggak? Tanyanya. Dari tadi aku udah dengar. Lihat aja sendiri di situ. Suruhku sambil menunjuk jendela tenda yang kupakai mengintip tadi. Nggak lama setelahnya. Astagfirullahaladzim, Akbar menyebut sambil merebahkan badannya lagi. Cil, itu apa? Kenapa ada peperangan di luar? Siapa mereka? Tanya Akbar dengan lirih dari balik sleeping bagnya. Suara langkah yang berlarian, tebasan pedang, langkah kuda masih jelas kami berdua dengarkan dari balik tenda. Aku iri melihat Kribo, David dan Chandra yang masih tidur. Aku ingin seperti mereka yang tidak menyaksikan ini semua. Sekarang aku bingung mau berbuat apa. Yang ku bisa hanyalah terus berusaha agar bisa tidur supaya tidak dihantui ini semua. Bar, tidur lagi yuk. Aku udah gak tahan, ajakku. Kalut, takut, dan dibumbui rasa ingin lari yang sedang ada di hatiku. Kukuatkan mentalku lagi untuk menghadapi kengerian di malam ini. Ya Tuhan, lindungi aku dan teman-temanku. Kami hanya ingin menikmati keindahan-Mu di sini, pintaku dalam hati. Ayo tidur, cepat tidur. Tapi mataku menolak terpejam. Aku masih terjaga berhadapan dengan Akbar yang sama-sama menutup kepala kami dengan sleeping bag. Akibatnya
pikiranku berpetualang bebas kemana-mana. Apakah yang kusaksikan ini peperangan seorang raja dengan bala pasukannya yang ada kaitannya dengan nama Pos 5 ini? Kalau iya, kenapa malam ini di mana sudah ribuan tahun setelah terjadinya peperangan dulu aku bisa merasakannya begitu nyata? Kalau bukan, lantas siapa yang sedang bertempur sengit di luar sana? Aku yang masih berusaha tidur kaget bukan kepalang. Tatkala di tengah suara peperangan, tiba-tiba muncul suara hentakan tanah yang sangat kencang. Seakan ada seorang raksasa turun dari langit ke area yang tak jauh dari tendaku berdiri. Suara mengeram mengiringi setiap langkahnya yang sangat jelas. Di lain sisi, suara peperangan perlahan menghilang seiring dengan kedatangan suara raksasa tersebut. Ku beranikan kembali bangun dan membuka resleting jendela tenda. "Mau apa kamu, Cil?" tanya Akbar yang ternyata masih melek juga. "Kamu dengar suara keras itu gak, Bar?" Akbar mengangguk-ngangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Secara ilmu memang Akbar yang berada di atasku, tapi perkara keberanian dan nekat tampaknya aku lebih berani dan nekat daripadanya. Sret, aku membuka perlahan resleting jendela tendaku. Lagi-lagi aku dibuat tidak percaya dengan apa yang kulihat dengan kedua mata telanjangku ini. Makhluk berbadan tinggi besar, dengan tinggi sama seperti pepohonan di bukit kanan kiri bulak peperangan ini. Dia melangkah entah ke arah mana dengan kakinya yang berukuran hampir sama dengan ukuran paku bumi. Dan ada telapak kakinya bak perahu nelayan. "Bar, Puto Bar, Puto!" seruku pada Akbar dengan suara berbisik. Aku kembali melihatnya. Wajahnya buruk rupa. Sangat jauh jika dibandingkan dengan wajah manusia. Rambut-rambut lebatnya tumbuh di sepanjang tubuh raksasanya. Air liur yang terus keluar dan menetes dari mulutnya. "Ah, menjijikan sekali," batinku. Sambil menggeram yang entah apa di tangannya, aku tak jelas melihatnya. Ya Tuhan, aku yakin apa yang sedang aku lihat ini merupakan makhluk ciptaanmu. Lindungilah aku dan semua teman-temanku ya Tuhan, pintaku padanya dalam hati. Kian lama, Puto tersebut kian hilang ditelan gelapnya malam dan lebatnya hutan. Aku sedikit lega, sudah sedikit aman sekarang. Kututup tendaku lagi dan kembali merebahkan badanku lagi. "Sudah hilang Yucil?" tanya Akbar. "Iya Bar, kita sudah aman." Kesunyian malam terasa sangat lama malam itu. Kami berlima, namun hanya aku dan Akbar saja yang menyaksikan kejutan demi kejutan malam itu. "Kie bocah ki turu apa mati? Ono suara koyok ngono kae bisane ora tangi babar blas." Gerutuku pada ketiga temanku yang lainnya yang masih nyaman dengan tidur mereka masing-masing. Sangat berbeda jauh denganku dan Akbar yang menguji jantung dan batin sedari tadi. Tapi di sisi lain, aku dan Akbar diuntungkan juga dengan tidurnya mereka. Kami tak bisa membayangkan jika mereka bangun dan menyaksikan riuhnya malam kala itu. "Ah, sudahlah. Aku lelah. Aku mau tidur." Ternyata takutku sejak tadi memerlukan energi yang sangat banyak, sehingga menyebabkan rasa lelah di sekujur tubuhku, terutama batinku. Baru ku merebahkan badan, aku langsung tertidur dengan sendirinya. Aku kembali bangun di tidurku tatkala suara berisik mengganggu nyamannya bawah sadarku. "Alah,
Kalau soal makanan aja bangun nomor 1. Batinku saat mengetahui suara berisik tersebut berasal dari Kribo dan Chandra yang masak mie instan karena lapar. Suara ayam hutan sayup-sayup terdengar. Cahaya temaram tampak dari dalam tenda. Kulihat jam, ternyata sudah hampir jam 5 pagi. Aku mengajak yang lainnya sholat subuh di samping tenda. Sret. Ku buka perlahan sleeping bag yang dengan nyaman memelukku dalam hangat semalam. Aku kembali ingat akan kejadian semalam, di mana pertempuran hebat antar dua bala pasukan dan buto yang menyeramkan semalam. Akankah aku akan melihat potongan-potongan tubuh dengan bekas darahnya yang berserakan di luar sana? Atau tapak jejak kaki raksasa? Tiba-tiba ada yang berdiri tegak, tapi bukan keadilan. Bulu kuduku yang anteng tiba-tiba berdiri memikirkan ini semua. Cil, panggil si Akbar. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. Sepertinya kami berdua sedang memikirkan hal yang sama. Ku beranikan diri dan memantapkan hati. Perlahan aku keluar dari dalam tenda. Dingin, sejuk terhirup di hidungku dan terasa sejuk hingga merasuk ke dalam paru-paruku. Sempat tak percaya aku dibuatnya. Di tempat seindah dan seelok ini tersimpan cerita mencekam di dalamnya. Lagi dan lagi, aku dan Akbar tidak percaya dengan apa yang kami lihat.